Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi anak-anakku semuanya di mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 10 MIPA. Baik, kita langsung saja untuk melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang hasil kali skalar antar dua vektor ya. Jadi kemarin sudah mendapatkan beberapa informasi penting terkait dengan perkalian skalar ya dari dua vektor. Nah, baik, kita akan kembangkan apa yang kita dapat kemarin untuk mengeksplor tentang sudut antara dua vektor. Seperti kita ketahui, kemarin kita membahas ada rumus ini ya. Rumus dari perkalian skalar ini ternyata kita bisa mendapatkan bahwa perkalian skalar antara dua vektor A dan vektor B itu adalah perkalian antara panjang vektor A dengan panjang vektor B lalu dikalikan dengan kosinus theta, di mana theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, sekarang kita akan kembangkan bahwa jika rumus ini ya, persamaan ini itu kita lakukan eksplorasi, di mana kita akan mendapatkan kosinus theta-nya adalah perkalian skalar vektor A dengan vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa perkalian skalar A dan B, vektor A dan B itu rumusnya adalah ini untuk yang dimensi 2 ya, atau R2, X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 dibagi, nah seperti kita ketahui pula bahwa panjang vektor A adalah ini ya, panjang vektor A, kemudian panjang vektor B nya ini. Nah, sehingga rumusnya bisa kita dapat bahwa kosinus theta itu bisa kita cari dengan nilai X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 dibagi akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikalikan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ya. Nah, dari sini anak-anak, dari sini kalian nanti akan menemukan nilai kosinus theta-nya. Nah, kalau kosinus theta sudah ditemukan, maka otomatis theta-nya juga akan ditemukan. Itu ya anak-anak ya. Nah, lalu ini terkait dengan apa namanya, untuk di vektor R3 saya kira sama saja, R2 dengan R3 itu sama karena hanya ada penambahan satu komponen saja, ini Z ya. Tentunya yang lain juga akan mengikuti, ini juga ada Z-nya, lalu ini juga ada Z-nya. Baik, nah terkait dengan sudut, seperti kita ketahui jenis-jenis sudut itu ada lancip, ada siku-siku, ada tumpul. Nah, bagaimana kalau sudutnya itu lancip atau tumpul atau siku-siku? Nah, ini kita sama-sama coba analisa sudut lancip. Yang pertama kita membahas tentang sudut lancip. Kalau sudut lancip itu kan sudut yang kurang dari 90 derajat. Ya, kurang dari 90 derajat. Kalau kurang dari 90 derajat, misalnya berarti theta adalah kurang dari 90 derajat. Nah, artinya ini berada di kuadran 1. Ini kaitannya dengan trigonometri yang ada di pelajaran matematika wajib. Ya, tentunya sudah dipelajari ya bahwa kalau nilai kosinus di kuadran 1 tentunya nilainya positif. Ya, kalau positif artinya nilai perkalian skalar vektor A dan vektor B tentunya juga ikut lebih besar dari 0 atau positif. Nah, bagaimana dengan kalau sudutnya tumpul? Sudut tumpul itu ada sudut yang di antara 90 ya, 90 derajat sampai, nah ini theta ya, sampai pada sudut 180 derajat. Ini sudut tumpul. Nah, ini sudut tumpul.
ini berada di kuadran 2. Nah, kalau kalian melihat materi di matematika wajib trigonometri, nilai kosinus ya di kuadran 2 itu negatif. Sehingga ya, perkalian skalar antara vektor A dan vektor B nilainya juga negatif atau kurang dari 0. Gitu ya anak-anak, saya kira ini cukup jelas. Ya. Kemudian, bagaimana kalau sudutnya siku-siku atau 90 derajat? Ya, 90 derajat ya. Kita tahu bahwa nilai kosinus 90 derajat itu nilainya 0. Sehingga ya, perkalian skalar antara vektor A dan vektor B nilainya juga 0. Begitu. Ya. Nah, bagaimana kalau sudutnya 0 derajat? Nah ini, jadi kita bahas semua total ini ya. Kalau sudutnya 0 derajat, 0 derajat itu kan artinya berarti tidak ada perbedaan antara, tidak ada jeda sudut ya. Tidak ada selang sudut antara vektor A dan vektor B, artinya 0. Nah, kosinus 0 derajat nilainya 1. Itu sudah dibahas tentunya di matematika wajib. Nah, sehingga perkalian vektor A dengan perkalian skalar vektor A dan vektor B nilainya sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau sudutnya lurus ya? Sudut lurus berapa? 180 derajat. 180 derajat tentunya nilai kosinus 180 derajat berapa? Nah, negatif 1. Ya, saya yakin kalian juga sudah paham. Ini sudah ada pelajarannya di trigonometri matematika wajib. Sehingga karena negatif 1, nilai kosinus 180 adalah negatif 1, maka perkalian skalar antara vektor A dan vektor B ini nilainya adalah negatif panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Nah, ini terkait dengan sudut antara dua vektor melibatkan trigonometri. Baik, kita langsung ke contoh anak-anak. Sini ada beberapa contoh ya, ada 4 contoh. Ini kita bahas satu persatu. Diketahui vektor U, ini vektor U ya, vektor U bentuknya seperti ini ya. Secara kombinasi linear ya, 3i dikurangi 4j atau senilai 3 min 4. Vektor V-nya 8i ditambah 6j. Nah, hitunglah perkalian skalar vektor U dan vektor V. Nah, ini seperti kita tahu rumusnya bahwa rumus perkalian skalar untuk vektor U dan vektor V yang sudah kita bahas kemarin adalah X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Ini jangan sampai keliru ya anak-anak, jangan sampai tertukar ya, jangan sampai tertukar. Ternyata nilainya adalah 0. Ya, ini perkalian vektor U dan vektor V hasilnya 0. Ya, panjang vektor U sendiri rumusnya adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lalu diakar ya. Nilainya adalah 5. Ini tinggal dihitung saja ya. Kemudian panjang vektor V-nya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya 10. Ya. Nah, coba kalian lihat di sini bahwa ternyata perkalian skalar dari vektor U dan vektor V itu nilainya 0. Kalau nilainya 0 berarti sudutnya berapa ya? Nah, kalau kita lihat di sini, nah, lihat sini ya, kalau A kali B, nah ini di nomor 3 ini, nah, A kali B itu nilainya 0, berarti sudutnya 90 derajat. Ya, 90 derajat. Ya, nih 90 derajat. Ya, 90 derajat. Ya, saya kira sudah cukup bisa dipahami ya untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, contoh soal nomor 2, diketahui vektor P-nya ini kombinasi kolomnya, kemudian vektor Q-nya ya. Kemudian vektor P diketahui tegak lurus. Apa itu artinya tegak lurus? Tegak lurus adalah tetanya nilainya berapa? 90 derajat. Ini pasti sudah tahu istilah tegak lurus ya. Ya, 90 derajat. Hitunglah nilai X yang mungkin. Ya. Kita lihat
90 derajat. Kalau theta 90 derajat kan nilai A perkalian skalar vektor A dan vektor B nilainya 0. Nah, sudah kalikan saja kalian vektor vektor P ya, vektor P dan Q nilainya 0 perkalian skalarnya. Berarti 2 dikalikan min 6 ditambah min 3 dikalikan X nilainya 0. Ini 0, sehingga kita dapatkan X-nya adalah negatif 4. Nah, ini kalian bisa lihat di langkah-langkah ini ya. Langkah-langkah ini kalian bisa perhatikan dengan seksama ya, dianalisa bareng-bareng. Baik, soal yang ketiga, contoh soal ketiga. Nah, ini di R3 ya, di dimensi 3 karena komponennya ada 3, X, Y, dan Z ya. Diketahui vektor A bentuknya seperti ini, vektor B bentuknya seperti ini. Nah, di sini juga diketahui bahwa A tegak lurus terhadap vektor B, tegak lurus. Tegak lurus artinya 90 derajat. Oke, 90 derajat. Nah, 90 derajat berarti artinya apa? Perkalian skalar vektor A dan vektor B nilainya 0. Nah, langsung saja perkalian skalar vektor A dan kali vektor B kan 2 kali 4 ditambah min 1 kali min 2 ditambah min 5 kali X sama dengan 0 ya. Nah, sehingga dihitung hasilnya X sama dengan min 2 ya. Kemudian yang soal terakhir, contoh terakhir ya, diketahui vektor A nya begini, ini R3 ya, karena ada 3 komponen, 2i ditambah j dikurangi 2k. Dan vektor B nya ini 3i ditambah 2j ditambah 4k. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Ya, tentukan sudut berarti tetanya. Oke, seperti kita tahu nilai kosinus theta ini sudah ada rumus tadi di sebelumnya ya. Adalah perkalian skalar antara vektor A dan vektor B dibagi panjangnya vektor A dikali panjangnya vektor B. Tinggal kalian masukkan saja angka-angkanya, jangan sampai tertukar. Ya, ini prosesnya bisa kalian baca ya di modul ini. Kemudian ternyata nilainya 0, anak-anak. Nah, nilai 0 ya. Nah, kalau kosinus berapa? Ya, kosinus theta sama dengan 0. Jadi kosinus berapa sih yang nilainya 0 ya? 90 derajat. Tetanya 90 derajat. Ini. Ya, itu anak-anak saya kira ya, apabila mungkin dari penjelasan saya masih kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Kalian bisa berkonsultasi dengan saya langsung ya. Jika mungkin juga sudah jelas, silahkan kalian kerjakan soal-soal latihan, tugas-tugas modul 4 ini ya segera, dan setelah selesai kirimkan di Google Classroom ya. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini, dan sampai bertemu di pertemuan modul ke-5. Tetap sehat selalu, jaga jarak ya, sering cuci tangan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.